Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas D akuntansi Amir Anggoya, Filia Metra Patrisia dengan NIM 2530 3030 30082. Dan saya Sarah Trinisi dengan NIM 2530303030034. Saya Michelle Kiratao dengan NIM 253040403001. Dan saya Lira dengan NIM 253030300079. Oke, yang pertama saya akan membahas pengertian dari data panel. Data panel adalah data yang menggabungkan dua dimensi, yaitu satu dimensi individu, yaitu cross section, seperti perusahaan, rumah tangga, dan individu. Yang kedua, dimensi time series, yaitu data waktu. Jadi, secara keseluruhan, data panel adalah data yang mengamati banyak objek selama beberapa periode waktu. Di sini kita memiliki data dari 32 perusahaan yang diamati selama 5 tahun dari 2018 sampai 2022. Total data ini adalah 32 dikali 5 dan sama dengan 160 observasi. Dalam penelitian data panel ini, hipotesis yang umum digunakan biasanya menyatakan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini juga menguji efek waktu dan efek antar individu. Yang pertama, kita bisa buka software yaitu Evius. Kita klik file, lalu new, lalu kita klik work file. Lalu masukkan tahun pertama yaitu tahun 2018 dan akhir tahunnya tadi yaitu 2022. Lalu tipenya kita ganti menjadi balance panel. Setelah itu kita masukkan number of sectionnya tadi atau jumlah sectionnya tadi yaitu 32. Lalu klik OK. Oke, setelah itu kita klik quick, kita pilih empty group, lalu kita kembali ke spreadsheet kita yang di Excel tadi. Lalu kita salin semua data kita di Excel ini, lalu kita tempel pada spreadsheet Evius. Jangan lupa untuk judul variabelnya diganti yang sesuai berarti sama data panel kita, yaitu diganti jadi film value, environmental, sosial, dan governance. Setelah selesai, jangan lupa simpan. Lalu uji deskriptifnya kita bisa klik quick lagi, lalu masukkan ke grup statistik, lalu deskriptif statistik, common sample. Nah, di sini kita masukin tadi variabelnya yaitu film value, environmental, sosial, dan governance. Nah, di sini muncul hasil uji deskriptifnya, lalu kita salin. Lalu bisa kita tempelkan pada Word, dan ini hasilnya. Di sini ada min, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skew, kurtosis, jarak kuliah, probability, sum. Lalu jangan lupa kita simpan. Kita bisa pilih file lalu pilih new Word file di bagian Word file. Struktur tipe kita bisa biarkan default, lalu untuk bagian frekuensi kita pilih quarter clean dikarenakan datanya triwulan atau datanya kuartal. Lalu untuk target isikan tahun 2018. Selanjutnya untuk endon isikan tahun 2022, lalu pilih OK. Nah, selanjutnya kita bisa pilih quick lalu pilih empty group. Nah, data yang di Excel kita copy lalu kita paste di program Evius. Ini close dulu. Nah, selanjutnya kita lakukan estimasi model. Caranya kita bisa pilih variabel frame value, lalu instrumental, sosial, dan governance. Lalu tekan CTRL di keyboard teman-teman semua. Selanjutnya, pilih variabel frame value, instrumental, sosial, dan governance. Lalu klik kanan pilih open as equation. Nah, ini konstanta kita taruh di antara variabel dependen lalu variabel independen. Lalu pilih OK. Nah, ini merupakan hasil output regresi untuk memunculkan output uji normalitas GeoGebra. Kita bisa pilih view, lalu pilih residual diagnostic, selanjutnya pilih histogram normality test. Nah, ini merupakan hasil output normalitas, yang lebih tepatnya output uji normalitas GeoGebra. Selanjutnya, kita bisa melakukan analisis output uji normalitas. Berdasarkan data yang ada, diketahui probability dan GeoGebra sebesar 0,0000 atau kurang dari 0,5. Maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara tidak atau asumsi uji normalitas data tidak terpenuhi. Caranya, kita bisa pilih file lalu pilih new Word file di bagian Word file. Struktur tipe kita bisa biarkan default, lalu untuk bagian frekuensi kita pilih quarter clean dikarenakan datanya triwulan atau datanya kuartal. Lalu untuk target isikan tahun 2018. Selanjutnya untuk endon isikan tahun 2022, lalu pilih OK. Nah, selanjutnya kita bisa pilih quick lalu pilih empty group. Nah, data yang di Excel kita copy lalu kita paste di program Evius. Ini close dulu. Nah, selanjutnya kita lakukan estimasi model. Caranya kita bisa pilih variabel frame value, lalu instrumental, sosial, dan governance. Lalu tekan CTRL di keyboard teman-teman semua. Selanjutnya pilih variabel frame value, instrumental, sosial, dan governance. Lalu klik kanan pilih open as equation. Nah, ini konstanta kita taruh di antara variabel dependen lalu
variabel independen. Lalu pilih OK. Nah, ini merupakan hasil output regresi untuk memunculkan output uji normalitas GeoGebra. Kita bisa pilih view, lalu pilih residual diagnostic, selanjutnya pilih histogram normality test. Nah, ini merupakan hasil output normalitas, yang lebih tepatnya output uji normalitas GeoGebra. Nah, berdasarkan data yang ada, diketahui probability dan GeoGebra sebesar 0,0000 atau kurang dari 0,5, maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara tidak atau asumsi uji normalitas data tidak terpenuhi. Di sini kita pilih file, lalu new work file. Di bagian structure type kita biarkan default, lalu bagian frekuensi kita pilih monthly. Lalu untuk bagian start date kita isikan tahun 2018, bagian end date 2022, lalu pilih OK. Selanjutnya kita pilih quick, pilih empty group. Data yang di Excel kita copy, lalu kita paste di program Eviews. Untuk variabelnya diganti menjadi from value, environmental, social, dan governance. Selanjutnya kita ke estimate model. Caranya tekan Ctrl, pilih from value, environmental, social, dan governance. Lalu klik kanan, pilih open as question. Nah, ini konstantanya kita taruh di antara variabel dependent dan variabel independent. Lalu pilih OK. Ini merupakan hasil output regresi untuk memunculkan uji Glaser atau uji heterokedastisitas menggunakan metode Glaser. Kita bisa pilih view, lalu residual diagnostic, selanjutnya pilih heterokedastisitas. Nah, di sini kita pilih Glaser dan klik OK. Nah, ini merupakan hasil output uji Glaser dalam heterokedastisitas. Lalu kita melakukan analisis output uji Glaser. Diketahui nilai probability of square sebesar 0.2417 yang dimana lebih besar daripada 0.05. Maka bisa disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heterokedastisitas atau asumsi uji heterokedastisitas sudah terpenuhi. Kita pilih file, lalu new work file. Di bagian structure type kita biarkan default. Lalu bagian frekuensi kita pilih quarterly. Untuk bagian start date kita isikan tahun 2018, bagian end date 2022. Lalu pilih OK. Selanjutnya pilih quick, pilih empty group. Data yang di Excel kita copy, lalu kita paste di program Eviews. Jangan lupa untuk variabelnya diganti menjadi from value, environmental, social, dan governmental. Lalu kita close. Selanjutnya kita ke estimate model. Caranya tekan Ctrl, pilih from value, environmental, social, dan governance. Lalu klik kanan, pilih open as question. Nah, ini konstanta kita taruh di antara variabel dependent dan variabel independent. Lalu pilih OK. Nah, ini merupakan hasil output regresi. Selanjutnya kita melakukan analisis output Eviews untuk uji korelasi. Selanjutnya adalah uji autokorelasi menggunakan Darwin-Watson. Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai Darwin-Watson sebesar 1,394. Kemudian berdasarkan tabel Darwin-Watson dengan jumlah sampel 20 dan variabel independen sebanyak 3, diperoleh nilai DL sebesar 0,998 dan DU sebesar 1,676. Setelah dibandingkan, diperoleh hasil 0,998 lebih kecil dari 1,394 dan lebih kecil dari 1,676. Artinya, nilai Darwin-Watson berada di antara DL dan DU. Berdasarkan kriteria Darwin-Watson, kondisi tersebut termasuk daerah ragu-ragu atau iconoclast. Jadi, dari hasil uji ini belum dapat dipastikan apakah model regresi mengalami autokorelasi atau tidak mengalami autokorelasi. Pertama kita klik file, kemudian kita klik work file, setelah itu kita klik lagi bagian work file structure type, lalu kita pilih yang balance panel. Setelah itu kita klik, di situ kita ketik 2018, kemudian kita end date-nya kita ketik 2022. Setelah itu kita klik number of cross section, itu kita ketik 32 karena ada 32 perusahaan. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita pilih quick setelah itu empty group. Lalu kita copy dulu data yang ada di Excel tadi, kita ke Excel dulu. Kemudian kita copy. Nah, kita paste di Eviews, kita kembali ke Eviews dan kita paste. Nanti nama untuk variabelnya kita ganti itu jadi from value-nya jadi environmental, social, governance. Sudah diganti namanya, lalu kita close, kan estimasi model, dimana kita akan block dulu, lalu kita block from value, setelah itu environmental, social, dan governance. Kita block, setelah itu kita klik kanan, lalu kita open, lalu as equation, dan kita hapus konstantanya di terakhir, lalu kita ketik di antara from value dan environmental. Lalu kita pilih panel option, dan cross sectionnya kita pilih fixed, lalu OK. Dan itulah hasil untuk output dari FEM atau fixed effect modelnya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita untuk uji kita klik view, kemudian fixed random effect, pilih yang likelihood ratio. Nah, lalu ini muncul sudah output dari uji nya, teman-teman.
Nah, ini sudah saya copy ke Word, jadi kita pindah ke Word, dan di sini teman-teman bisa lihat, jadi dari hasil uji Chow dalam regresi data panel, di sini teman-teman bisa lihat dinilai probability-nya sebesar 0,0000, dan mana ini kurang dari 0,05, maka model yang terpilih adalah fixed effect model atau FEM, maka selanjutnya kita lanjut ke uji Hausman. Nah, untuk menguji Hausman, kita kembali ke FUs, setelah itu kita pilih estimate, kemudian panel option, lalu di bagian cross sectionnya kita pilih random, kemudian klik OK. Nah, ini output dari random effect model atau RAM. Untuk menghasilkan output dari uji Hausman, kita bisa pilih view, terus kita pilih fix random effect, kita pilih yang paling bawah, Hausman test. Nah, ini di sini muncul output dari uji Hausman. Kemudian kita kembali lagi ke Words. Nah, di Word ini ada hasil dari uji Hausman-nya. Teman-teman bisa lihat di yang cross section random yang probability-nya 0,0017 itu kan lebih kecil dari 0,05. Maka kita tidak perlu lagi lanjut ke uji LM karena model yang terpilih di sini adalah FEM. Jadi teman-teman, berdasarkan hasil pengujian regresi data panel dengan metode fixed effect model, kita dapat menginterpretasikan pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sesuai dengan judul penelitian, yaitu pengaruh environmental, social, dan governance terhadap firm value. Nah, yang pertama, pengaruh environmental terhadap firm value. Jadi dari hasil uji regresi kita bisa lihat bahwa environmental memiliki nilai koefisien sebesar minus 225,6003 dengan nilai probabilitas 0,4677. Karena nilai probabilitas ini lebih besar dari 0,05, maka hal ini menunjukkan bahwa environmental tidak berpengaruh signifikan terhadap firm value. Dan yang kedua, pengaruh sosial terhadap firm value, di mana dari hasil regresi kita bisa lihat bahwa sosial memiliki nilai koefisien sebesar minus 2134,286 dengan nilai probabilitas 0,0001. Karena nilai probabilitas ini jauh lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap firm value. Yang ketiga, pengaruh governance terhadap firm value, di mana dari hasil uji regresi kita bisa lihat bahwa governance memiliki nilai koefisien sebesar 6,232142 dengan nilai probabilitas 0,6674. Karena nilai probabilitas ini lebih besar dari 0,05, maka hal ini menunjukkan bahwa governance tidak berpengaruh signifikan terhadap firm value. Nah, untuk interpretasi uji F, jadi dari hasil uji regresi kita bisa lihat bahwa environmental, social, dan governance atau ESG ini secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap firm value karena nilai probabilitas dari F statistik sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05, yang berarti kombinasi ketiga pilar tersebut diakui oleh investor sebagai informasi penting yang secara nyata memengaruhi penilaian harga pasar atau nilai perusahaan atau firm value tadi. Nah, untuk interpretasi koefisien determinasi atau R square, dari hasil uji regresi kita bisa lihat bahwa environmental, social, dan governance memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variasi naik turunnya firm value karena nilai R square sebesar 0,6939 menunjukkan bahwa sebesar 69,39% nilai perusahaan dipengaruhi oleh pilar ESG atau environmental, social, dan governance tadi, sedangkan sisanya sebesar 30,61% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Nah, jadi untuk kesimpulan penelitiannya, berdasarkan hasil analisis regresi, dapat kita simpulkan bahwa secara simultan variabel environmental, social, dan governance berpengaruh signifikan terhadap firm value dengan nilai probability sebesar 0,0000, namun secara parsial hanya variabel sosial yang memiliki pengaruh nyata terhadap firm value dengan arah pengaruh negatif dan tingkat signifikan di bawah 0,05 atau probability-nya itu tadi 0,0001. Nah, sehingga hipotesis pengaruh pilar sosial terhadap firm value diterima. Sementara itu variabel environmental menunjukkan arah pengaruh negatif dan governance menunjukkan arah pengaruh positif. Namun keduanya memiliki tingkat signifikansi di atas 0,05 sehingga hipotesis pengaruh environmental dan governance terhadap firm value secara parsial ditolak.